103,4 Kelas FM, this is the Actual Radio, masih di program Kata KJ yang disponsori oleh Harian Singgalang. Kita bersama dengan Bapak Khairul Jasmi, tokoh pers Sumatera Barat dan juga pemimpin redaksi Harian Singgalang. Pak KJ, tadi di sesi 1 hangat sekali diskusinya, kita berbicara mengenai efektivitas Perda AKB. Mungkin dia juga mau titip pertanyaan ke Pak Hidayat ini, kira-kira di Perda AKB ini, karena dia belum baca isinya secara utuh, ada tidak diatur tentang pejabat publik yang kontak erat tapi tidak melakukan swab mungkin karena alasan takut atau alasan ada diatur ya Pak? Kita atur itu kalau seandainya dia kontak, nak mau dia swab, itu dipanggil paksa. Pakai ambulan, pakai wiwi langsung masuk swab dipaksa seperti itu. Datang ke rumahnya, pakai polisi, ke rumahnya, pakai PB, pakai perawat, pakai nyong gitu. Ya. Oke Pak KJ, silakan Pak KJ. Baik Pak Hidayat, karena banyak dari Bapak kita tahan dulu, saya ke Vicky dulu. Vicky. Vicky. Halo Vicky. Vicky. Oke, siap Pak KJ. Vicky. Ya. Anda akan dirawat 12 hari. Halo. Halo. Vicky. Halo. Vicky. Heng kayaknya Pak. Oke. Vicky bisa dengar saya? Bisa, Pak Presiden. Baiklah. Coba Anda ceritakan bagaimana perawat, tenaga medis di tempat Anda itu bekerja. Pakai apa dia, bagaimana dia bekerja, dan bagaimana dia menjaga dirinya dan merawat pasien. Oke, ini cerita masa lalu ini selama di pondok pesantren. Ya. Saya menyebutnya pondok. Yang di luar daripada di dalam. Ya, saya menyebutnya pondok pesantren, Pak KJ. Di dalam itu selama 12 hari, pagi jam 10 perawat nakes itu telah sampai ke kamar kami masing-masing. Mereka ngapain ya? Lengkap dengan pakaian astronotnya, memeriksa kesehatan, misalnya dari tensi dan cek suhu segala macam. Ambil darah? Ambil darah tidak. Okay. Cuma mengecek suhu, tensi dan lain halnya. Itu pengukur yang di berapa? Jam 10 Pak KJ. Apa sarapannya? Sarapannya itu pagi jam 7:30 sudah sampai di meja utama. Itu kami ada 3 lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu diunyi oleh semua pasien terpapar COVID. Jam 7:30 sudah ada, mulai dari lontongnya plus dengan snacknya. Nasi goreng plus dengan snacknya. Itu nilainya cukup besar kalau saya hitung-hitung. Siang datang lagi makan dengan lauk super mewah bagi saya, karena di luar hanya 1 lauk, di dalam banyak gulai. Gratis kan? Gratis sekali. Satu lagi, ini curhat para nakes ini Bang Dayat. Mungkin saya sempat posting foto-foto nakes yang tertakalok dan kelelahan. Mereka setelah melakukan swab kepada kami yang terpapar, mungkin saking lelahnya ada 200 orang yang mereka cek suhu dan sebagian di swab sampai takalok letih gitu. Dan saya sudah kirim fotonya ke Bang Dayat. Mestinya pemerintah juga memberikan perhatian lah, tidak hanya gaji, karena gaji mereka songgok maconya, tapi insentif. Kenapa dibeda-bedakan? Di pegawai negeri mendapat insentif, di rumah sakit Jamil yang pegawai negeri nakesnya dapat insentif. Mereka yang hanya kontrak dan pertaruhan nyawanya cukup besar hanya diberi gaji songgok maco, kayaknya tidak adil, karena perlakuannya sama Pak KJ. Dia berapa jam pakai baju astronot itu, APD itu? Satu orang berapa jam? 6-7 jam sehari mereka pakai APD. 7 jam tidak bisa menggawi gata, tidak bisa batuk, tidak bisa bersihin kacamata, tidak bisa ke toilet, ya.
Ya kan? Mereka pakai Pempes setiap hari. Pakai Ya. pers. Ya. Kalau gata di Kudu apa aja loh? Itu yang tidak sempat saya tanyakan Pak Haji karena Diulangi itu. Jadi semua yang memakai APD itu pakai Pampers, baik perempuan ataupun laki-laki. laki-laki perempuan pakai Pempes karena sekali dibuka hilang 400, 300, 500 Ada ribu. jelas oleh Pak Hidayat tuh. Jelas lah. Jelas ya. Bisa Pak Jelas. Hidayat tolong adik-adik itu di DPR dengan gubernur. Sudah kita bantu, sudah kita suarakan langsung sama gubernur. Nah, dalam proses pembahasan PBD pun juga kita minta dialokasikan untuk insentif para nakes. Gitu. Jadi yang menjadi saksi mata harus mengawal juga. Ya, Ambo, Di medianya. saya Segala juga selalu mengawal. saya selalu Orang-orang bicarakan seperti itu, Pak KJ. Nah, karena pernyataan sampai sekarang, kawan-kawan yang tempat saya diinapkan di Balai Diklat tidak mendapat insentif, hanya gajinya saja. Berapa? Gajinya mereka nggak mau menyebutkan, terlalu kecil katanya. Tapi insentif yang mereka harapkan karena hitungannya jelas, pekerjaannya jelas kita. Ya, baik. Mungkin Bang Dayat bisa lah. Ini perlu dijelaskan dulu statusnya Vicky. Jadi kan ada yang PNS, ada yang kita rekrut ya untuk ini. Mereka kan belum terdaftar sebagai PNS. Nah, ketika mereka tidak PNS, itu penjada tidak bisa. Nah, kalau diberikan nanti kena pula kita oleh KPK atau jaksa kan. Nah, ini antara lain yang perdebatannya di DPRD ketika itu. Tenaga medis kita ini statusnya seperti apa, Bung Vicky? Mereka kontrak Bang Dayat. Benar, mereka tidak pegawai negeri tetap, tidak jelas Honda atau segala macamnya. Mereka direkrut di saat Covid menanjak seperti itu. Menjadi. Jadi kalau seandainya hanya pegawai negeri saja yang diberi insentif, sementara mereka sama-sama mengurus pasien Covid. Ya, tapi kayaknya sama-sama lah. Kalau seandainya untuk pegawai negeri dapat 90%, cukuplah mereka 60% atau 50%. Jadilah PUB Atina Luko bagi mereka tuh, Pak Dayat. Ya, Vicky. Ya, mungkin agak sekali Pak Dayat boleh juga lah kita main-main ke Balai Diklat melihat seperti apa, atau tengok dari luar juga bisa tuh Pak Dayat. Saya sudah beberapa tempat lain masuk. Baiklah. Nah, ya. Saya mau ke Ibu Nora nih. Ibu Nora masih bersama kami? Iya, masih Pak. Nah, pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada, saya Khairul Jasmi, pemberi Harian Galang, host pada acara ini. Kita membahas COVID-19, bagaimana agar rakyat terjauh dari wabah ini. Takdir kita dialihkan Tuhan ke takdir yang lain. Ibu Nora, menurut Ibu, persepsi Ibu, pelayanan publik pemerintah ini, selama ini kan diginian, itu kan urusan pemerintah, mengalawak gotong royong, kan ada PT pembersihan bedah, hal-hal semacam itu kan sharing di tengah masyarakat. Mengalawak ngurus COVID. Nah, untuk menghilangkan itu, untuk menumbuhkan agar kita bisa bersama-sama kembali, gimana caranya, Bu? Ya, kalau dalam menjalankan pemerintahan itu kan pemerintah nggak bisa sendiri ya Pak. Jadi harus ada partisipasi dari masyarakat. Nah, partisipasi ini kan bentuknya bermacam-macam, gitu ya. Jadi kalau di dalam pelayanan publik itu tentu tetap mengutamakan bagaimana masyarakat bisa dilayani dengan baik dan itu ada peran dari masyarakatnya. Jadi partisipasi masyarakat itu kan tidak hanya bicara persoalan demokrasi, tidak hanya bicara persoalan ekonomi, tapi juga partisipasi sosial. Jadi di dalam menjalankan kehidupan, meskipun tugas utama dari pemerintah itu adalah menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat, kemudian melaksanakan pembangunan, kalau tidak ada partisipasi dari masyarakat itu tidak bisa. Ada namanya konsep kalau dalam negara demokrasi itu deepening demokrasi. Jadi demokrasi itu tidak hanya bicara kontestasi elektoral, pemilu, pilkada, memberikan pendapat dan lain-lain, tidak. Tapi kelanjutannya itu adalah bagaimana mewujudkan sebuah kebijakan yang
excellent sehingga nanti menjadi negara yang excellent atau yang terbaik. Nah, memang kita tidak dibiasakan atau masyarakat lah ya, tidak dibiasakan untuk berpartisipasi dalam semua aspek di dalam kehidupan. Kita hanya digiring untuk bagaimana berpartisipasi secara politik, bagaimana menggunakan hak pilih dan lain-lain. Tapi ketika sudah mengeksekusi, ketika sudah ikut mengimplementasikan kebijakan, masyarakat sudah berdalih itu bukan tugas kami, itu tugas pemerintah. Nah, hal-hal demikian kita harus tetap memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Kalau masyarakat juga ikut andil di dalam mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, mewujudkan kehidupan dan pelayanan publik yang baik. Barangkali ini cara atau komunikasinya saja menurut saya, Pak KJ. Jadi jangan menganggap masyarakat ini sebagai, ya seperti disampaikan oleh Pak Hidayat tadi, ini sebenarnya bukan membuat masyarakat diberi sanksi, tapi ini memberikan pembelajaran. Kalau menurut saya, sanksi itu kan beda dengan pembelajaran. Jadi bagaimana ada pilihan-pilihan yang bisa diambil oleh masyarakat, namanya kita negara demokrasi, ya kalau mau patuh aman gitu ya. Bahkan kata Pak Hidayat tadi dapat penghargaan. Tapi kalau tidak mau patuh, tentu ada juga efeknya, ada juga konsekuensinya. Nah, itu menurut saya tugas kita bersama. Jadi kalau seandainya jurnalis, akademisi, bahkan juga anggota dewan, kalau ada kunjungan langsung ke masyarakat itu bisa disosialisasikan secara kontinu dan sistematis. Mungkin itu Pak KJ. Poinnya adalah partisipasi masyarakat. Boleh nggak diperkecil Bu Nora? Dibawa ini ke rumah tangga, dijadikan ibu sebagai mentornya untuk anaknya, untuk Iya. Misalnya Ibu Nora, misalnya ibunya yang mengingatkan adik, kakak, menantu, anak, cucu segala macam, tapi Ibu Nora yang memasuk kepada ibu, bisa nggak gitu kira-kira? Bisa Pak, yang namanya menjalankan organisasi itu kan sebenarnya pemerintah ini kan bicara organisasi. Yang paling kecil itu kan keluarga gitu ya, meskipun tidak terlembaga, cuma kan dia adalah bentuk organisasi juga. Jadi kalau di dalam keluarga itu sudah disampaikan, sudah diberikan pemahaman, pengetahuan, saya pikir itu bisa saja membantu bagaimana pemerintah bisa bekerja. Nah, tentu di sini kita perlukan juga level yang lebih tinggi dari itu, mungkin RW. Ya memang harus turun semuanya di lapangan gitu Pak ya. Jadi tidak bisa hanya Pak Hidayat yang berkoar-koar gitu ya. Kita ini perdanya untuk kebaikan bersama ini segala macam. Paling Pak Hidayat bisa sampaikan lewat media, di rapat, atau di daerah pemilihan beliau, tapi tidak bisa menjangkau semua wilayah Sumbar. Ini butuh semua pihak menurut saya Pak. Baiklah, bagus itu. Jadi kalau rumah per rumah, RT, PRT, dan jorong per jorong sudah kompak, rasanya gampang menariknya ke atas ke komunal yang lebih luas. Ya. Nah, ini persoalan Pak Hidayat lagi dengan siapa ya, dengan gubernur. Kalau secara dari atas, udah. Nah, sekarang bagaimana kita menembus rumah per rumah Pak Hidayat, sehingga dia menjadi kumpulan jorong per jorong, komplek per komplek. Silakan Pak Hidayat. Ya, betul, Pres, apa yang disampaikan Ibu Nora. Jadi dasar pemikiran seperti itu tidak mungkin saja dari unsur pemerintah yang akan coba menciptakan, mewujudkan kesadaran masyarakat terkait ini. Karena memang ini berangkat Ibu Nora, dasar pemikirannya adalah masih banyak berseliweran informasi-informasi di tengah masyarakat terkait COVID-19 ini. Ada yang mengatakan jangan takut virus kok tidak ada, hanya konspirasi, mainan dokter, konspirasi bisnis segala macamnya. Nah, ini yang akan mendorong pola laku dari masyarakat yang berpersepsi seperti itu untuk tidak taat COVID-19. Nah, itu dasarnya perlu kita bentuk tim sosial, satu bab dia. Namanya tim sosialisasi, edukasi, dan peserta masyarakat. Ada ulamanya, ada unsur MUI, ada unsur nenek mama, budok kanduang, akademisi, pemerhati, karang taruna juga di sana. Semuanya. Kalau seandainya di kabupaten kota, dia bisa bentuk di tingkat kelurahan. Kalau di nagari, dia bisa bentuk pajorong gitu. Gunanya apa? Kita adakan brainstorming dulu, satu persepsi, melihat, memandang, dan memaknai COVID kok sejauh mana begitu, risiko dan bahayanya, dan bagaimana cara untuk bisa
kita melawan COVID-19 ini. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan. Kalaulah seluruh komponen menerapkan protokol kesehatan, baik perorangan maupun lembaga, instansi, kegiatan misalnya, baralek, boleh silakan baralek, tapi 50%, tapi dibatasi. Nah, teknisnya tentu dari Pemprov yang akan menyusunnya. Bisa saja orang baralek minta izin, nanti akan dikirim Pol PP 2-3 orang untuk mengingatkan. Di Jakarta, Prof, dari kawan-kawan mengatakannya, Presiden, begini aja, masang masker, itu ditegur. Sambil bicara kita, Pak, izin ya, tolong naik ke atas itu. Di Jakarta, Bung Haji. Hal-hal yang seperti itu kadangkala karena memang ini ada teguran, akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, kalau seandainya tidak ada ancaman bagi kita, cenderung kita abai begitu. Kita pakai helm misalnya, bukan takut kecelakaan, bukan takut bertujuan untuk menghindari kepala dari benturan, tapi takut dirazia oleh polisi. Nah, kan dimulai dari situ dulu. Karena memang inilah risiko negara bangsa kolonial ya yang dijajah sekian ratus tahun, sehingga memang harus ada diperkuat dulu dengan sanksinya, sehingga kita takut, cemas. Nah, ketika dia ada kecemasan dan takut tadi, akhirnya menjadi kebiasaan. Allah bisa karena biasa begitu. Tapi yang penting bagi dalam perda ini adalah bagaimana mewujudkan kesadaran bersama-sama begitu. Karena memang ternyata oleh epidemiolog terakhir tidak ada dikenal klaster kantor, klaster bank. Ternyata sumbernya itu dari keluarga. Dari keluarga yang kita OTG. Saya sebagai suami merasa tidak ada gejala apa-apa, ternyata masih berhubungan sama anak dan keluarga. Nah, ketika itu saya mentransfusi virus ini yang ketika itu ada saya mungkin daya tahannya lagi lemah begitu. Datang ke kantor, dikatakan klaster kantor. Itu antara lain fenomena yang diteliti oleh epidemiolog, informasi yang kita peroleh seperti itu, Lepres. Tapi dimanapun juga berada, di luar rumah wajib pakai masker. Itu hukumnya di perda tersebut begitu. Nah, apakah nanti akan ada penerapannya yang lebih ketat? Tentu akan ada nilai toleransi yang akan diberikan oleh tim gabungan ini. Termasuk juga denda maksimalnya. Kalau seandainya dendanya misalnya 2 hari penjara, itu maksimal. Bisa saja hakim mengatakan percobaan. Mungkin saja hakim mengatakan angulangnya angin derandam 2 hari. Bisa jadi seperti itu. Ini kan bagi yang abai, bagi yang masih belum taat protokol COVID, maka dikenakanlah sanksi begitu. Ini intinya. Tentu dalam konteks penerapan kemerdekaan ini, tidak boleh kita mengancam kemerdekaan orang yang patuh terhadap peraturan perundangan oleh orang yang tidak patuh. Kalau perlakuannya sama antara orang yang patuh dan tidak patuh, saya pikir di mana fungsi bernegara begitu. Inilah politik hukum negara dalam konteks seperti itu, Presiden. Insya Allah lah, Presiden. Besok saya akan diminta tanda tangani lembaran itu untuk didaftarkan jadi lembaran daerah. Oke. Cukup, Prof. Vicky. COVID-19. Vicky. Ya, Prof. Vicky, ketika Vicky dirawat di itu berapa orang yang sekali dirawat di tempat isolasi itu? Kan bisa di waktu makan siang tuh kan ketahuan. Berapa? 100, 200? Oke. Vicky ini di mana nih? Sinyalnya kena. Ibu Nora aja berjalan-jalan tidak ada kena sinyalnya. Vicky kena. Oke. Kalau begitu saya ke Bu Nora lagi. Bu Nora, ada yang beranggapan ini kan kata Pak Hidayat tadi, ini kan konspirasi. Dia bersikuku pada konspirasi aja, padahal tetangganya udah sakit. Ya. Dan satu. Ada pengajian saya dengar di sini tidak ada COVID, ini Nasrani semua. Nah, yang saya dengar dengan telinga saya sendiri. Ada juga yang bilang ulama begini, masa dokter Indonesia tidak bisa bikin vaksin, uji saja. Dia tidak tahu yang bikin vaksin bukan dokter. Ya kan? Nah, pengetahuan yang tanggung, yang singkek, yang tergurajai ini gimana meluruskannya nih? Seperti ini, Bu. Iya, iya. Ya, jadi semuanya itu punya pesan
atau maksud tersendiri itu Pak masyarakat itu kan. Jadi masyarakat yang bersuara seperti itu tentu dia entah itu memang belum tercerahkan atau memang ada agenda lain gitu Pak ya. Tapi yang jelas bahwa saya pun menyadari yang namanya wabah itu kan ya banyak jenis penyakit lain di zaman-zaman dulu yang bahkan tahunan bertahannya di suatu wilayah gitu ya. Dan itu nyata. Nah, jadi kalau ada yang bilang konspirasi barangkali itu masyarakat atau perorangan yang kurang membaca atau ya memang tidak ingin percaya dengan apa yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya. Ini kan wilayah yang cukup tinggi angka terpapar COVID-19. Nah, saya aja nih Pak keluar kota, walaupun nih saya kemarin Payakumbuh 50 kota, sekarang Agam, itu kan wilayahnya warna orange gitu Pak ya. Agak mengkhawatirkan juga. Tapi tetap saja masyarakat ada yang, ya Bu kita pakai masker, kalau enggak ya seperti yang Bapak bilang tadi, itu enggak ada Bu, itu cuma konspirasi dan lain-lain. Ya, bagi saya kita tidak bisa menitik beratkan pada nakes, karena nakes sudah capek. Nah tadi yang disampaikan Pak Hidayat. Nah makanya tadi saya bilang. Ya tadi kan sudah disampaikan Pak Hidayat Pak. Ada segmen-segmen yang bisa melakukan sosialisasi. Kalau di masjid tentu ada buya, ustadz gitu ya. Kemudian kalau di kelompok atau kaum perempuan ada bundo kanduangnya, anak muda ada parik paganya, cadia pandainya gitu. Atau di sekolah ada guru, di kampus ada dosen. Nah ini penting agen-agen untuk atau pihak-pihak yang bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat yang memang kata Pak KJ tadi mulailah dari keluarga. Cuma memang kita tidak pungkiri Pak ada masyarakat kita yang agak bebal gitu. Dia hanya yakin dengan pendirian dia saja, dengan pemikiran dia saja ya. Ini agak mengkhawatirkan. Mungkin akan kapok kalau Bapak dan Ibu tim astronot datang ke rumahnya mungkin gitu. Iya itu dia. Jadi kalau begitu, ya makanya saya menitik beratkan tadi kepada Ibu. Jadi biarlah dia saja yang gila, yang lain jangan dia pengaruhi begitu. Ya kan? Iya. Nah, yang lain jangan sampai terkontaminasi otaknya oleh orang yang menganggap ini konspirasi. Mau konspirasi, mau tidak, kan orang sudah pada sakit. Ini contohnya si Vicky. Oh mentang-mentang kita tahu ini konspirasi, kemudian wabahnya takut sama kita. Enggak kan? Enggak. Jadi Pak Hidayat, kerja Pak Hidayat adalah kerja berat, dan kerja Bu Nora adalah menganalisa dan memberi masukan kepada Pak Hidayat, sementara Vicky menyadarkan masyarakat karena dia adalah korban COVID-19. Kita serahkan ke Lia sebentar, Lia. Oke Pak KJ, sesi 2 sudah selesai. Classy People jangan kemana-mana, tetap di program Kata KJ yang disponsori oleh Harian Singgalang. Nanti diskusi akan kita lanjutkan di sesi berikutnya, di sesi ketiga. Jangan kemana-mana, di 103,4 Kelas FM aja.